Dan mengulas dua mantan menteri di era Presiden Jokowi, Nadiem Makarim dan Yakut Kholil Koumas menjalani pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Pemeriksaan dilakukan di tengah sorotan kinerja KPK usai amnesti terhadap Sekjen PDI Perjuangan kala itu, Hasto Kristianto, yang dinilai sebagai sebuah kasus politik. Saat ini kita bahas bersama peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat sore. Selamat sore. Mas Zainur, ini kan dua mantan Menteri Jokowi diperiksa dalam saat waktu yang bersamaan, tetapi untuk kasus korupsi yang berbeda dugaannya. Nah, apakah yang Anda lihat ini murni karena memang ada dugaan korupsi atau jangan-jangan ada unsur lain di balik pemeriksaan dua mantan Menteri Jokowi hari ini? Ya, karena ini KPK memanggil dua ex-menteri bersamaan, yang pertama kita bisa membaca bahwa ada banyak masalah di pemerintahan periode kemarin. Apakah itu masalah tertib administrasi, dugaan bentuk-bentuk pelanggaran, bahkan tidak tertutup kemungkinan masalah tindak pidana korupsi. Yang kedua, KPK mencocokkan waktunya dalam satu hari panggil dua ex-menteri. Saya melihat ini sebagai statement KPK bahwa KPK masih ada, masih eksis, masih menunjukkan kinerja, masih ingin menunjukkan deterrent effect. Nah, tetapi kan kita lihat ini adalah kerja penyelidikan. Artinya KPK belum sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Penyelidikan itu tujuannya untuk menentukan apakah dalam dua kejadian tersebut, pengelolaan kuota haji dan juga pengadaan sewa klot di tahun masa-masa COVID-19 itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi ini merupakan tahap awal untuk menentukan apakah di dalam dua keputusan tersebut mengandung pidana atau tidak, Mbak. Mas Zainur, tapi kalau mengutip tadi pernyataan Anda bahwa ini pemeriksaannya karena berarti artinya mungkin mengindikasikan ada kerja-kerja mungkin yang kurang maksimal begitu ya di era Kabinet Jokowi. Nah, pertanyaannya selanjutnya, adakah kemungkinan pemeriksaan juga akan nanti ditujukan kepada Jokowi sendiri sebagai atasan mereka kala itu? Ya, selama relevan, tentu tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan bisa sampai pada presiden. Misalnya apakah kebijakan-kebijakan itu lahir dari perintah presiden. Kalau lahir dari perintah presiden kan nanti kemudian akan diteliti apakah perintahnya sesuai hukum atau tidak. Di kasus kuota haji ini kan yang dipersoalkan adalah 20.000 kuota tambahan itu ya harusnya kan minta izin DPR dan juga pembagiannya 92% untuk reguler, 8% untuk khusus. Tetapi oleh Menak itu kan dibaginya 50-50 ya, separuh 10.000 untuk khusus, 10.000 untuk reguler. Nah, orang kan bertanya-tanya, ini apakah Menak sendiri yang berinisiatif atau disuruh orang lain atau bagaimana ceritanya? Kan gitu, Mbak. Oke, nah tapi kemudian juga berarti artinya ada kemungkinan ya kalau memang dibutuhkan ya oleh penyidik ya untuk memeriksa Joko Widodo begitu ya, Mas Zainur ya? Ya, penyidik itu tidak boleh memiliki rasa sungkan kepada siapapun. Selama pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi, keterangan, pengetahuan telah terjadinya tindak pidanakah atau mengenai satu fakta tertentukah, itu penyidik bisa melakukan pemanggilan. Tujuannya untuk melengkapi berkas, untuk membuat terang telah terjadinya tindak pidana. Jadi itu harus benar-benar dipahami oleh penyidik. Penyidik tidak boleh memiliki rasa sungkan misalnya hanya karena seseorang yang diduga memiliki informasi itu merupakan ex pejabat negara misalnya. Tidak boleh, Sekalipun presiden karena ya? prinsipnya adalah persamaan di depan hukum. Oke, baik kalau gitu Mas Zainur, nah bagaimana kalau begitu caranya meyakinkan KPK ini meyakinkan publik bahwa tetap bisa mengusut proses hukum dalam kasus ini, membedakan bahwa ini murni kasus hukum dan tidak begitu. Di tengah-tengah memang ada timbul keraguan lagi nih dari publik terhadap sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, salah satunya yang waktu itu menjerat Hasto Kristianto dan akhirnya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Ya, kalau publik percaya 100% kepada KPK seperti dulu susah. Karena kan undang-undang KPK sekarang kan undang-undang KPK yang menempatkan KPK di bawah kekuasaan pemerintah. Tetapi setidak-tidaknya KPK bisa mengambil kepercayaan publik itu dengan menunjukkan kinerja yang profesional, transparan, akuntabel, sesuai dengan apa yang biasanya KPK lakukan. Misalnya memberikan update informasi mengenai perkembangan penyelidikan,
kemudian juga melakukan kerja-kerja penyelidikan itu dengan hati-hati sesuai dengan hukum. Jangan sampai juga ya banyak kecerobohan yang kemudian menimbulkan celah, nanti kalau sudah masuk tahap penyidikan mudah untuk dipatahkan melalui forum pra peradilan. Saya pikir itu juga akan menunjukkan kerja profesional yang akan berpengaruh terhadap citra KPK di hadapan publik, apakah KPK ini masih bisa dipercaya atau tidak. Jadi kuncinya tetap menurut saya adalah profesionalitas, transparan, akuntabel, dan ingat yang paling penting KPK tidak boleh juga menunjukkan preferensi kepada satu kelompok tertentu, apakah itu kelompok politik atau kelompok yang lain. Jadi KPK memang benar-benar harus tidak pandang bulu. Itu, Mbak. Peneliti Pukat UGM, terima kasih sudah berbagi informasinya, Mas Zainur Rohman. Selamat sore. Selamat sore.